Salam Horas menjuah-juah, juah-juah, Yahobu, Rahayu, salam kebajikan dan salam keselamatan. Terima kasih kepada Tuhan karena kita dapat bertemu kembali di dalam channel ini, channel Langsung Sitorus yang kita gunakan sekarang untuk memahami, menafsirkan apa yang menjadi evangelium pada hari Kamis Putih, Kamis menjelang Jumat Agung, untuk mengingatkan kita akan persaudaraan kita di dalam Yesus Kristus dan siap-siap untuk menerima apapun yang diarahkan oleh Tuhan kita kepada kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan membaca apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ditentukan dari Matius 26 ayat 26 sampai ayat 29 tentang penetapan perjamuan malam. Marilah kita baca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik yang juga diinginkan dilakukan oleh orang lain juga. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, bukalah hati dan pikiran kami, cerahi pemahaman kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami, mengerti, menghayati apa yang terkandung dalam firman yang akan kami renungkan demi kehidupan kami dan kehidupan keagamaan kami dan keimanan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam almanak kita diusulkan tema darah perjamuan untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, persaudaraan bukan hanya diikat oleh manusia-manusia yang menghirup satu udara atau yang lahir dari satu rahim ibu. Karena saudara dimulai dengan kesamaan dalam rahim ibu itu. Kita adalah lahir dari ibu pertiwi. Makanya kita semua cinta ibu pertiwi. Punya tanah air satu. Dan diharapkan punya perjuangan yang satu. yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan semuanya itu didasarkan kepada kepercayaan adanya Tuhan yang Maha Esa yang mengatur kehidupan kita. Dan kiranya di dalam iman kepada Tuhan yang Maha Esa itu kita bisa tetap bersaudara sebangsa dan setanah air, bersaudara juga satu perjuangan, juga bersaudara satu iman, kepercayaan, dan bersaudara juga dalam pemikiran. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, lebih dari persaudaraan yang dikenal dari dunia ini, Tuhan Yesus menetapkan persaudaraan seluruh para pengikutnya, murid-muridnya, yaitu persaudaraan yang diikat oleh tubuh dan darahnya yang Dia berikan untuk dinikmati oleh setiap muridnya yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudaraku, persaudaraan dunia nampak dari kesediaan makan bersama. Di mana-mana pun di dunia ini, kalau orang-orang bisa makan bersama, rapak mangan, itu pertanda bahwa di kalangan mereka yang makan bersama itu ada damai sejahtera, ada kasih, ada pertemanan yang sangat indah. Tetapi lebih dari itu, Tuhan Yesus mengambil atau menetapkan suatu persekutuan persaudaraan yang lebih luar biasa hebat lagi, yaitu persaudaraan kekeluargaan di dalam dirinya sendiri. Itu dimeteraikan dengan penetapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tentang perjamuan malam yang diadakannya sebagai ikatan kesatuan, persatuan, ikatan persaudaraan di kalangan semua orang yang percaya dan mengikut Dia, Tuhan kita yang Maha Kuasa itu. Ketika orang-orang yang hidup dalam damai makan bersama, Yesus mengambil roti, mengambil cawan berisi anggur, dan memberikan arti yang dalam untuk roti dan anggur itu. Dia katakan setelah dia mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu juga dan memberikannya kepada murid-muridnya, dia berkata, ambillah, makanlah. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Itu berarti setiap pengikut Yesus Kristus harus punya makanan yang sama. Makanan yang lebih menghidupkan dari makanan biasa. Karena yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah tubuhnya sendiri. Banyak perdebatan yang sangat luar biasa tentang bagaimana roti itu menjadi tubuh Kristus. Karena apa? Ya, ada orang yang kurang percaya terhadap kata-kata Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana itu diproses dan bagaimana itu seperti yang diduga-duga mereka. Tapi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak akan berteologi transubstansiasi, konsubstansiasi, atau simbolisasi, dan lain-lain. Ya,
Karena kata-kata Tuhan Yesus itu yang dipegang, entah apapun yang diberikan kepada kita. Ini masih roti yang diberikannya. Roti yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan batu. Bukan racun. Ya. Bukan resin cair misalnya. Tapi dia katakan roti itu adalah tubuhnya. Roti yang diberikannya itu tubuhnya, bukan roti yang kau bayang-bayangkan. Ya. Siapa yang meragukan itu, dia akan melihat apa yang diberikan Tuhan itu hanya roti biasa. Tapi yang percaya, kalau itu dia katakan Tuhan Yesus bahwa itu adalah tubuhnya, ya memang tubuhnya yang dia gunakan untuk bisa kita makan. Pada waktu itu memang tubuh Tuhan Yesus masih utuh di hadapan para murid-muridnya. Bukan terpotong-potong. Ya. Tetapi dia katakan inilah tubuhku. Ya. Kalau yang meragukannya memang bertanya-tanya bagaimana itu menjadi daging manusia dan apa. Bukan begitu. Apa yang dikatakan Yesus tubuhnya, ya itu aja tubuhnya. Dan kita nikmati dan bisa diproses menjadi bagian dari tubuh kita. Untuk menguatkan apa? Ada tujuan pentingnya. Bahwa tubuhnya yang diberikan itu ya mati untuk penebusan dosa-dosa kita. Jadi bukan asal ada seperti diberikan kepada kita. Kemudian dia ambil cawan berisi anggur. Ya. Banyak juga gereja yang sangat berbeda-beda dalam memperlakukan cawan yang berisi anggur itu dalam perjamuan kudus. Ada gereja yang tidak memberikannya kepada umat. Ada gereja yang membagi-bagikannya dan mengatakan itu adalah simbol darah Yesus katanya. Ya. Ada orang yang mengatakan benar-benar berubah menjadi darah katanya. Karena biasanya anggur berwarna merah. Tidak. Jangan begitu. Di sini Yesus jelas mengatakan semua kamu harus minum itu. Makanya cawan berisi anggur itu atau anggur yang ada dalam cawan itu yang diberkati oleh Tuhan itu, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sebagai darahnya, harus dinikmati oleh semua orang tanpa kecuali. Lama gereja tidak mengikutkan anak-anak berperjamuan kudus. Sekarang mulai disadari bahwa anak-anak juga harus mendapat berkat dari apa yang dikatakan Yesus sebagai darahnya. Lalu diperkenankan untuk ikut dalam perjamuan kudus. Kita semua harus minum itu. Jangan perdebatkan berubah atau tidak berubah, beserta atau tidak beserta. Tetapi jelas apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah darahnya. Itu yang perlu kita percayai. Bukan kita lihat, kita percayai. Bukan kita timbang-timbang atau pertimbangkan. Namun kita imani dan percaya. Ya, imunah kita harus bekerja. Dan cawan itu punya arti. Ya, adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bukan bagi hanya orang yang meminumnya, bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosa. Darah itu waktu Yesus tersalib meluncur dari dadanya sewaktu dia ditembuskan, dadanya ditembus oleh lembing kepala tentara yang menjaga itu bersama air. Air yang tertumpah itu adalah darah penyucian kita yang membasuh kita agar bersih dan layak di hadapan Tuhan. Dosa kita diampuni. Oleh karena itu kita tidak lagi mengulangi dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih. Saya pernah diundang untuk menjelaskan bagaimana sikap saya tentang pelaksanaan perjamuan kudus atau misa di Protestan.
dan di Katolik. Saya tidak mau melaga pandangan yang berbeda-beda itu yang mengatakan transubstansiasi, ya, atau konsubstansiasi atau simbolisasi, bukan. Saya nggak mau. Saya ajak semua pendengar agar percaya saja kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya jangan terlalu banyak berkelahi teologi, ya, sampai orang meragukan kebenaran Injil itu. Kalau kita terima Tuhan Yesus sebagai tuan rumah, ya, tuan rumah dalam setiap perjamuan, setiap misa, bukan pendeta, bukan manusia, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi tuan rumah. Maka kita harus rela menerima apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kepada kita, walaupun kita sama duduk bersama di satu rumah, di satu bangku, di sekitar Yesus. Kalau Yesus memberikan kepada saya roti dan anggur yang dia katakan tubuhnya dan darahnya, saya nikmati dan saya syukuri dan saya terima. Dan kalau Tuhan Yesus memberikan kepada yang sebelah kanan saya hanya roti yang disebut sebagai tubuhnya, saya tidak akan menjadi keberatan. Kalau Tuhan Yesus tidak memberikan tawan yang berisi anggur kepada yang sebelah kanan saya misalnya, sama saja nilainya menurut saya bilang. Dan orang tertegun mendengar pendapat saya sehingga tidak terjadi lagi perkelahian teologis dan lain-lain yang bisa meragukan keimanan orang Kristen. Yang penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita menerima apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan penuh syukur dan terima kasih. Jangan terlalu banyak protes. Memang protes bisa, tapi protes itu kepada Tuhan, jangan kepada orang seorang yang lain-lain. Jangan ada yang bersungut-sungut. Mengapa kepada saya hanya diberikan roti? Mengapa kepada saya diberikan roti dan anggur? Jangan. Yang penting benda-benda atau yang dikatakan Yesus sebagai tubuh dan darahnya itu telah dikuduskan, dimeterai dengan firman-Nya, dan itulah yang kita syukuri dan kita mengucap terima kasih kepada Tuhan oleh karena pelayanannya tersebut dan oleh karena apa yang terkandung di dalam tubuh dan darahnya itu, apa dampaknya untuk kehidupan kita. Tubuh yang kita makan itu adalah tubuh ibarat tubuh kurban penghapus dosa, tubuh kurban keselamatan. Mari kita nikmati, kita terima, kita syukuri keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita melalui pemberiannya atas tubuhnya kepada kita. Apa yang terkandung di dalam anggur itu adalah pengampunan dosa. Dan oleh karena dosa kita diampuni, kita wajib juga mengampuni dosa-dosa siapapun terhadap kita. Dan oleh karena pengampunan dosa yang kita terima, kita menjadi waris tahta kerajaan Tuhan, menjadi warga kerajaan Tuhan yang berhak menerima kehidupan kekal di dalam kerajaan Tuhan. Itulah makna dari pengampunan dosa yang kita terima. Dengan kita terima darah Kristus, dosa tiap-tianan, dosa warisan, dosa asali itu dihapus dan dicabut, dibuang oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus dari kita. Dan dosa kakek moyang kita dihapus semua. Makanya kita tidak sering berdoa, Tuhan hapuskanlah dosa kakek moyang kami. Kita tidak seperti orang lain. Karena dengan darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosa itu, semua dosa asali
dosa tiat-tianan, dosa warisan diputus, ya. Dosa kakek moyang kita tidak lagi kena kepada kita, dosa kita pun diampuni semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentu saja kita menantikan kesempurnaan pengalaman apa yang dijanjikan di dalam perjamuan kudus yang ditetapkan dalam perjamuan malam itu. Yesus berjanji bahwa Dia bersama kita semua yang percaya kepadanya akan meminumnya bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan Bapanya, dalam kerajaan surga. Itulah perjamuan, ya, yang paling luar biasa sewaktu kita berada di surga. Kita pasti menikmatinya karena kita percaya di dalam janji Tuhan. Janji keselamatan, janji pengampunan dosa, janji kehidupan yang sangat penuh berkat dianugerahkan, diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita berjuang untuk terus berada dalam janji itu dan berjalan menurut janji itu, hidup sesuai dengan janji itu sampai kita sampai di surga nantinya. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu ini. Tentu saja masih banyak lagi yang harus kami pahami sehingga iman kami semakin kuat dan memuliakan nama-Mu, mematuhi perintah-Mu dalam kehidupan kami di dunia ini. Sempurnakan doa kami Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kabulkanlah itu. Amin.